Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rania. Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia untuk kakakku. Tapi takdir berkata lain. Aku dipaksa mengenakan gaun pengantin yang seharusnya menjadi miliknya, mengucapkan sumpah suci yang tak pernah kuimpikan, dan menyerahkan sisa hidupku untuk menikahi seorang pria yang bahkan tak akan pernah bisa melihat wajahku. Siapa sangka, di balik kegelapan matanya tersimpan rahasia yang akan meruntuhkan seluruh duniaku? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku adalah anak kedua, dan seumur hidupku, aku selalu merasa seperti bayangan. Bayangan dari kakak perempuanku, Elina. Di rumah kami yang terletak di salah satu sudut kota Bandung yang sejuk, Elina adalah mataharinya. Ia terlahir dengan segala cahaya yang orang tua kami impikan. Wajahnya cantik, senyumnya menawan, dan semua orang selalu menoleh saat ia lewat. Sementara aku adalah langit kelabu yang menjadi latar belakangnya. Aku tidak jelek, hanya saja aku biasa. Sangat biasa. Aku selalu menerima takdirku sebagai bayangan. Aku menyayangi Elina. Sungguh. Tapi terkadang, di dalam kamarku yang sunyi, saat aku sedang mengaduk adonan kue coklat, aku sering berandai-andai. Bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian, walau hanya sekali. Mimpi terbesarku sebenarnya sangat sederhana. Aku ingin punya toko kue kecil di Jalan Braga, dengan aroma vanila yang menyeruak hingga ke ujung jalan. Sebuah mimpi yang kusimpan rapat-rapat, hanya untuk diriku sendiri. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, bahkan mimpi sederhana itu terasa begitu mustahil. Rumah kami yang dulu selalu hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan mencekam. Ayah, yang dulu selalu tegar seperti batu karang, kini lebih banyak diam. Punggungnya terlihat semakin membungkuk setiap hari. Ibu, yang dulu senandungnya selalu mengisi pagi kami, kini matanya lebih sering sembab. Aku tahu penyebabnya. Utang. Kata yang terdengar begitu mengerikan. Ayah terlilit utang pada kolega bisnis lamanya, seorang pria yang katanya sangat kaya raya. Aku tidak tahu berapa jumlah pastinya, tapi aku bisa melihatnya dari tumpukan surat tagihan yang coba ibu sembunyikan di laci dapur. Aku bisa merasakannya dari setiap tarikan napas ayah yang terdengar begitu berat. Rumah ini, satu-satunya tempat kami bernaung, terancam disita. Masa depan kami hancur di depan mata. Hingga suatu malam, ayah mengumpulkan kami di ruang keluarga. Lampu sengaja diredupkan, seolah ikut menyembunyikan rasa malu dan putus asa di wajahnya. Malam itu, ayah menyampaikan satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Sebuah perjodohan. Tentu saja, bukan aku yang dipilih, melainkan Elina, sang putri kebanggaan keluarga. Kakakku akan dinikahkan dengan putra tunggal dari kolega ayah. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi sebuah transaksi. Sebuah perjanjian di atas kertas yang akan melunasi semua utang ayah dan menyelamatkan keluarga kami dari jurang kehancuran. Tapi ada satu hal. Satu masalah besar yang membuat Elina menolak mentah-mentah. Calon suaminya, pria bernama Bara, mengalami sebuah kecelakaan hebat beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan itu merenggut penglihatannya. Pria itu buta. Aku tidak mau. Ayah, tidak akan pernah. Aku masih ingat teriakan Elina malam itu. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Untuk apa semua kekayaan itu jika aku harus menghabiskan sisa hidupku menjadi perawat? Menuntun orang buta? Aku ini Elina. Yah, aku pantas mendapatkan yang terbaik, bukan pria cacat. Aku hanya bisa menunduk, meremas jemariku sendiri di pangkuan. Di satu sisi, aku mengerti perasaan Elina. Ia punya mimpi untuk menikah dengan pria sempurna, membangun keluarga yang sempurna. Tapi di sisi lain, saat aku melirik wajah ayah yang menua dalam semalam, dan isak tangis ibu yang tertahan, hatiku terasa seperti diremas.
Sejak malam itu, suasana rumah menjadi neraka. Setiap hari Elina mengamuk, membanting pintu, dan menolak makan. Ia terus-menerus menyalahkan ayah atas nasib buruknya. Aku mencoba bicara padanya, membujuknya dengan lembut. "Kak, mungkin dia pria yang baik," kataku suatu sore di kamarnya yang mewah. Ia menatapku dengan tajam, seolah aku baru saja mengucapkan kata-kata paling bodoh di dunia. "Baik? Apa gunanya baik jika dia tidak bisa melihat betapa cantiknya aku? Rania? Apa gunanya baik jika aku harus membisikkan padanya warna bajuku setiap hari? Kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak pernah peduli soal penampilan." Kata-katanya menusuk, tapi aku sudah terbiasa. Aku hanya bisa diam. Dalam hati kecilku, aku berdoa. Setiap malam, aku memohon pada Sang Pencipta, pada Allah, agar ada jalan keluar lain. Agar ada keajaiban yang bisa menyelamatkan kami semua, tanpa harus ada yang dikorbankan. Tapi doa-doaku seolah membentur langit-langit kamarku yang kusam, dan jatuh kembali tanpa pernah didengar. Hari pernikahan terus mendekat, membawa aura kelabu yang semakin pekat menyelimuti rumah kami, dan juga masa depanku. Pagi itu, hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan keluarga kami, justru terasa seperti upacara pemakaman. Udara di gedung sate, tempat resepsi mewah itu akan dilangsungkan, terasa dingin dan berat. Aku berdiri di sudut kamar rias, membantukan Prias memasang hiasan melati terakhir di sanggul Elina. Kakakku diam 1000 bahasa. Wajahnya yang dipoles riasan tebal terlihat pucat seperti porselen. Matanya kosong menatap cermin di hadapannya. Tak ada senyum, tak ada binar bahagia. Hanya kehampaan. "Sudah selesai," kata Prias itu sambil tersenyum puas. "Cantik sekali, Teh Elina." Calon suaminya pasti pangling. Elina tidak merespon. Ia hanya menatap pantulan dirinya, seolah menatap orang asing. Ibu masuk ruangan, senyumnya dipaksakan. "Elina, sebentar lagi rombongan keluarga mempelai pria akan tiba. Kamu sudah siap, Nak?" Elina menoleh pada ibu. Tatapannya aneh, sulit diartikan. Lalu ia menoleh padaku. "Rania," bisiknya. Suaranya serak. "Bisa tolong ambilkan aku minum? Tiba-tiba aku haus sekali." "Tentu, Kak." Aku segera bergegas keluar ruangan untuk mengambil segelas air putih. Aku berpikir, mungkin ini pertanda baik. Mungkin ia akhirnya mulai menerima takdirnya. Tapi saat aku kembali, hanya dalam jeda beberapa menit, suasana sudah berubah total. Prias tampak kebingungan, dan ibu terlihat cemas. "Rania, kamu lihat kakakmu?" tanya ibu, suaranya bergetar. "Tidak, Bu. Bukankah tadi di sini?" Jantungku mulai berdebar tak karuan. "Kami mencarinya di kamar mandi. Tidak ada." Kami bertanya pada panitia di luar. Tak ada yang melihatnya. Kepanikan mulai menjalar seperti api. Ayah datang dengan wajah tegang, berusaha menenangkan semua orang, meski tangannya sendiri gemetar. 1 jam sebelum akad nikah, mempelai wanita menghilang. Di tengah kekacauan itu, mataku tertuju pada sesuatu di atas meja rias Elina. Di antara kotak perhiasan dan peralatan make-up yang berantakan, tergeletak secarik amplop putih bersih. Nama ayah dan ibu tertulis di sana dengan tulisan tangan Elina yang rapi. Tanganku bergetar saat mengambilnya. Aku merasa dingin menjalari seluruh tulang punggungku. Aku tahu ini adalah jawaban dari semua keheningan kakakku pagi ini. Aku menyerahkan surat itu pada ayah. Ia membukanya dengan tergesa-gesa. Aku melihat matanya bergerak cepat membaca baris demi baris tulisan itu. Dan kemudian, aku melihat sesuatu yang tak pernah kusaksikan seumur hidupku. Aku melihat bahu ayah merosot. Aku melihat kekuatan yang selama ini menopang keluarga kami, runtuh dalam sekejap. Wajahnya kehilangan semua warna, menjadi pucat pasi seperti kertas. Ibu merebut surat itu dari tangan ayah, dan isak tangisnya yang pertama pecah, menyayat keheningan ruangan. Aku ikut membaca surat itu dari balik bahu ibu. Kata-katanya terukir selamanya dalam ingatanku. "Ayah, ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa.
Aku tidak bisa mengorbankan masa depanku untuk pria cacat. Aku memilih pergi bersama kekasihku, mengejar kebahagiaanku sendiri. Jangan cari aku. Hanya itu. Singkat, tajam, dan egois. Tak ada penjelasan lain. Tak ada permintaan maaf yang tulus. Dia pergi, meninggalkan kami di tengah badai yang diciptakannya. Ibu jatuh terduduk di kursi. Tangisnya berubah menjadi raungan pilu yang menyayat hati. Ayah hanya berdiri mematung, tatapannya kosong, seolah nyawanya telah dicabut paksa dari raganya. Di luar sana, suara musik selamat datang mulai terdengar. Rombongan keluarga mempelai pria sudah tiba. Ini bukan lagi hanya soal utang. Ini soal aib. Soal harga diri keluarga yang akan diinjak-injak di depan ratusan tamu undangan. Di puncak keputusasaan itulah, di tengah tangis ibu dan kehancuran ayah, sesuatu terjadi. Ayah mengangkat kepalanya yang tertunduk. Matanya yang kosong perlahan bergerak, dan akhirnya berhenti, menatap lurus ke arahku. Tatapan itu, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Itu bukan tatapan seorang ayah kepada putrinya. Itu adalah tatapan seorang pria yang tenggelam, yang mencari apa saja untuk bisa bernapas. Tatapan yang memohon, memaksa, dan penuh keputusasaan yang begitu dalam. Rania. Suara ayah terdengar seperti bisikan parau dari dasar jurang. Hanya kamu satu-satunya harapan kami. Gantikan kakakku. Nak, selamatkan nama baik keluarga. Duniaku berhenti berputar. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Mimpiku tentang toko kue, kehidupanku yang tenang, kebebasanku. Semuanya direnggut dalam satu kalimat itu. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Aku ingin berteriak, ingin menolak, ingin lari seperti yang Elina lakukan. Tapi aku melihat wajah ibuku yang basah oleh air mata. Aku melihat punggung ayahku yang gemetar menahan kehancuran. Aku tidak bisa. Aku tidak setegak Elina. Maka, dengan hati yang hancur berkeping-keping, dengan jiwa yang terasa mati, aku hanya bisa mengangguk pelan. Satu anggukan kecil yang terasa seperti menyerahkan seluruh hidupku. Saat itu juga, aku bukan lagi Rania. Aku adalah sebuah pengorbanan. Aku adalah pengantin pengganti. Rasanya seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Para prias yang tadinya panik, kini bergerak cepat di sekelilingku. Gaun pengantin Elina yang mewah terasa longgar di tubuhku yang lebih mungil. Dingin dan asing. Mereka menyematkan puluhan jarum pentul, menarik kain di sana-sini, memaksakan gaun itu agar terlihat pas di tubuhku. Aku hanya diam, membiarkan tubuhku diperlakukan seperti boneka tak bernyawa. Jiwaku sudah melayang entah kemana. Ibu mendekat, tangannya gemetar saat mengangkat cadar pengantin yang tipis. Kain putih itu turun menutupi wajahku, menyembunyikan mataku yang bengkak dan jejak air mata yang tak kunjung kering. Seketika, duniaku menjadi buram. Aku melihat semua orang di sekelilingku seperti bayangan di balik kabut. Cadar ini terasa seperti kain kafan yang membungkus sisa-sisa hidupku. Jaga nama baik ayah, nak, bisik ibu. Suaranya parau menahan tangis. Aku tidak sanggup menjawab. Ayah menggandeng lenganku. Genggamannya begitu kuat, seolah takut aku akan lari seperti Elina. Setiap langkah menyusuri koridor menuju aula akad nikah terasa seperti 1000 tusukan jarum di telapak kakiku. Suara alunan musik Sunda yang merdu terdengar seperti kidung duka di telingaku. Aku bisa mendengar bisik-bisik para tamu, decak kagum mereka yang palsu. Mereka mengagumi gaun pengantin yang indah, tanpa tahu ada hati yang hancur di dalamnya. Lalu aku melihatnya, pria yang akan menjadi suamiku. Ia duduk tegap di depan meja akad, mengenakan beska putih yang serasi dengan gaunku. Wajahnya tenang, terbingkai rahang yang kokoh. Dari kejauhan, ia tampak sempurna. Tak ada yang akan menyangka bahwa sepasang mata indahnya itu tidak bisa melihat apa-apa. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau meledak. Ayah mendudukanku di sampingnya. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut dan bersih. Aroma pinus dan hujan. Begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Aku menunduk dalam-dalam,
berharap bisa tenggelam menembus lantai di bawahku. Kemudian, momen itu tiba. Aku mendengar ayah menjabat tangannya. Suara penghulu terdengar menggema di ruangan yang hening. Dan kemudian, aku mendengar namaku disebut dalam sebuah kebohongan besar. Bukan namaku. Nama kakakku. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Bara Wijaya bin Hermawan Wijaya, dengan putri kandung saya, Elina Putri binti Adam Hidayat. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan dalam pengorbanan ini, namaku pun tak dianggap ada. Aku harus hidup dalam bayang-bayang Elina selamanya. Aku mendengar suaranya untuk pertama kali dengan begitu jelas. Tenang, dalam, dan mantap. Saya terima nikah dan kawinnya Elina Putri binti Adam Hidayat. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kata itu terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Para tamu mengucap alhamdulillah. Air mataku kembali luruh di balik cadar. Tanganku diangkat oleh Prias untuk mencium tangannya. Saat kulitku bersentuhan dengan kulitnya, aku terkesiap. Tangannya terasa dingin. Begitu dingin. Sebuah sentuhan singkat yang tak ada kehangatan sama sekali. Resepsi pernikahan setelah itu adalah sebuah siksaan panjang. Aku berdiri seperti patung di pelaminan, di samping pria yang kini resmi menjadi suamiku. Ia tidak banyak bicara. Kami hanya berdiri berdampingan, menerima ucapan selamat dari ratusan orang asing yang menatapku dengan tatapan penasaran. Mereka pasti bertanya-tanya, mengapa wajah pengantin wanita terus ditutupi cadar? Malam harinya, aku tidak dibawa ke sebuah istana megah seperti yang kubayangkan. Mobil mewah kami justru berhenti di depan sebuah rumah yang sangat besar dan indah di kawasan Ciumbuleuit. Tapi kami tidak masuk ke rumah utama. Seorang asisten membukakan pintu samping, menuntun kami menyusuri jalan setapak taman yang remang-remang. Kami tiba di sebuah bangunan yang lebih kecil di belakang rumah utama. Sebuah paviliun yang modern dan elegan, namun terasa begitu terisolasi. Aku lebih suka di sini. Lebih tenang, kata Bara, memecah keheningan panjang di antara kami. Itu adalah kalimat pertama yang ia ucapkan langsung padaku sejak akad nikah. Seorang asisten wanita menunjukkan kamarku, yang ternyata terpisah dari kamarnya. Paviliun itu memiliki 2 kamar tidur utama. Aku masuk ke dalam kamarku, dan pintu ditutup pelan di belakangku. Aku sendirian. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Rania, dengan gaun pengantin pinjaman, dengan status istri pinjaman, dan dengan nama pinjaman. Aku melepas cadar yang terasa menyesakan itu. Dan akhirnya, aku bisa melihat dengan jelas wajah menyedihkan milikku. Malam itu, aku tidur dengan air mata yang membasahi bantal sutra yang bahkan bukan milikku. Aku tidak tahu harus berdoa apa lagi pada Allah. Aku hanya tahu, neraka dalam hidupku baru saja dimulai. Hari-hari pertamaku di paviliun Ciumbuleuit itu berjalan dalam keheningan yang canggung. Hidupku mendadak memiliki ritme yang baru. Pagi hari aku akan menyiapkan sarapan, meletakkan setiap piring dan cangkir di posisi yang sama setiap hari agar Bara mudah menemukannya. Siang hari, aku akan membacakan berita dari portal online atau novel-novel klasik yang ternyata sangat ia sukai. Sore hari, aku akan menuntunnya berjalan-jalan di taman paviliun yang asri, lenganku menjadi penunjuk jalannya, dan suaraku menjadi pengganti matanya untuk melukiskan warna bunga-bunga yang sedang mekar. Awalnya, semua kulakukan seperti robot. Sebuah kewajiban dingin untuk membayar utang keluargaku. Aku memasak tanpa rasa, membacakan buku tanpa jiwa, dan berjalan di sampingnya tanpa kehangatan. Bara sendiri tidak banyak menuntut. Ia sangat mandiri. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya menerima semua yang kuberikan dengan ucapan, terima kasih, yang pelan dan tulus. Anehnya, keluarganya, mertuaku, hampir tidak pernah datang ke paviliun ini. Mereka sopan saat kami sesekali bertemu di rumah utama, tapi mereka selalu menjaga jarak, menatapku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Seolah-olah, mereka sedang mengawasiku dalam sebuah ujian tanpa akhir. Perlahan, di tengah rutinitas yang monoton itu, aku mulai menyadari sesuatu. Di balik keheningannya,
Bara adalah seorang pengamat yang luar biasa. Keterbatasan fisiknya justru membuat indera lainnya menjadi begitu tajam, begitu peka. Suatu pagi, saat menyajikan sarapan, ia tiba-tiba berkata, "Kamu menambahkan sedikit kayu manis di buburnya hari ini. Aromanya lebih hangat." Aku tertegun. Aku memang menambahkan sejumput kecil bubuk kayu manis. Sebuah kebiasaan lama yang kupikir tak akan ada yang menyadarinya. "Bagaimana kamu tahu?" tanyaku heran. Ia tersenyum tipis. Senyuman pertama yang benar-benar kulihat. "Aku tidak bisa melihat bumbunya, tapi aku bisa mencium perhatian yang kamu masukkan ke dalamnya." Sejak saat itu, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku mulai sadar, di balik tatapannya yang kosong, ada pikiran yang terus bekerja. Ia bukan pria pasif yang hanya menerima nasib. Ia cerdas, sabar, dan terkadang, ia punya selera humor yang halus. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Entah kenapa, hari itu aku merasa begitu sedih. Aku merindukan ayah dan ibu. Aku memikirkan Elina. Dan aku menangisi mimpiku tentang toko kue yang kini terasa semakin jauh. Aku duduk di ayunan besi di sudut taman, membiarkan air mataku jatuh diam-diam agar tak ada yang mendengar. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang. Bara berdiri tak jauh dariku, memegang sebuah sapu tangan putih di tangannya. "Untukmu," katanya lembut, menyodorkan sapu tangan itu ke arahku. Aku terkesiap. Buru-buru menghapus air mataku. Aku tidak apa-apa. Dustaku." Ia melangkah lebih dekat dan duduk di sampingku. "Aku tidak bisa melihat air matamu," katanya dengan suara yang begitu menenangkan. "Tapi aku bisa mendengarnya jatuh." Saat itu juga, pertahananku runtuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terlihat. Bukan sebagai pengantin pengganti, bukan sebagai bayangan Elina, tapi sebagai Rania. Seorang gadis yang sedang patah hati. Aku menangis sesenggukan di sampingnya, dan ia hanya diam, memberikan ruang untuk semua kesedihanku tanpa menghakimi. Kejadian itu mengubah segalanya. Dinding es di antara kami mulai mencair. Kami mulai banyak bicara. Suatu malam, ia menemukanku sedang melamun sambil membolak-balik buku resep lama. Ia bertanya apa yang sedang kupikirkan. Dengan ragu, aku menceritakan mimpiku yang terkubur. Tentang toko kue kecil di Jalan Braga. Kukira ia akan menganggapnya remeh. Tapi ia justru mendengarkan dengan saksama. "Seperti apa konsepnya?" tanyanya serius. "Apa kue andalanmu? Siapa target pasarmu?" Ia memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan bisnis yang cerdas, yang tidak pernah terpikirkan olehku. Ia memberiku ide tentang branding, tentang strategi pemasaran digital, tentang bagaimana membuat aroma kue menjadi daya tarik utama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bersemangat lagi. Ada seseorang yang tidak hanya mendengar mimpiku, tapi juga membantuku membangun tangga untuk menggapainya. Pria ini, suamiku. Ia melihat mimpiku lebih jelas daripada orang lain yang punya mata sempurna. Di malam-malam berikutnya, aku sering memandanginya saat ia tertidur. Wajahnya begitu damai. Hatiku mulai menghangat. Rasa takut dan benci yang dulu memenuhi rongga dadaku, kini perlahan berganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang rapuh, tapi begitu nyata. Aku sadar, aku telah jatuh cinta. Aku tulus jatuh cinta pada Bara. Pada hatinya, pada pikirannya, pada caranya membuatku merasa menjadi manusia paling berharga di dunia. Aku bahkan mulai lupa bahwa seluruh pernikahan ini dibangun di atas sebuah kebohongan besar. 3 bulan berlalu. 3 bulan yang terasa seperti seumur hidup. Paviliun yang dulu terasa seperti penjara, kini telah menjadi istana kecil kami. Taman yang dulu menjadi saksi bisu air mataku, kini menjadi tempat kami merajut mimpi. Cinta yang tumbuh di antara aku dan Bara adalah cinta yang aneh. Ia tumbuh dalam sunyi, mekar dalam gelap, dan berakar kuat di dalam hati yang tulus. Aku sudah benar-benar lupa bahwa aku hidup di atas panggung sandiwara. Aku adalah Elina di mata dunia, meski di hati Bara,
Aku merasa ia mengenalku sebagai Rania. Sore itu, hujan turun dengan derasnya di kota Bandung, seolah langit sedang ikut menangis. Aku dan Bara sedang duduk di ruang tengah. Aku baru saja selesai membacakan sebuah artikel tentang inovasi kuliner, dan kami sedang asyik berdiskusi tentang resep kue baru yang ingin kucoba. Tawa kami berpadu dengan suara gemericik hujan di jendela kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia. Aku merasa utuh. Namun kebahagiaan itu ternyata hanyalah sebuah jeda singkat. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras di pintu depan paviliun. Bukan ketukan, tapi gedoran yang kasar dan tidak sabar. Kami berdua terdiam. Asisten rumah tangga kami sedang pulang. Siapa yang datang bertamu dengan cara seperti ini di tengah hujan badai? Sebelum aku sempat beranjak, pintu itu terbuka dengan kasar. Dan di sana, di ambang pintu, berdiri sesosok wanita. Basah kuyup, dengan riasan yang luntur di wajahnya, dan tatapan mata yang liar. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mengenali sosok itu. Aku mengenali kebencian di matanya. Elina, kakakku telah kembali. Jadi di sini tempatmu bersembunyi, Rania. Desisnya, suaranya tajam seperti silet. Matanya menyapu seisi paviliun dengan tatapan iri, sebelum akhirnya berhenti dan menatap Bara dengan pandangan menilai. Kak? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirku yang bergetar. Ia berjalan masuk, mengabaikanku sepenuhnya. Ia berjalan lurus ke arah Bara. Bara, katanya, suaranya dibuat semanis mungkin. Ini aku, Elina, istrimu yang sebenarnya. Bara hanya diam, wajahnya tenang, kepalanya sedikit miring seolah sedang mendengarkan dengan saksama. Keheningannya membuat Elina frustrasi. Kenapa kamu diam saja? Bentaknya. Ia menoleh ke arahku. Matanya menyala-nyala. Dia penipu. Dia adikku yang malang, yang iri dengan kehidupanku. Dia menggantikanku di hari pernikahan. Elina melangkah cepat ke arahku, dan tanpa peringatan, ia mendorong tubuhku dengan keras hingga aku jatuh terduduk di lantai. Rasa sakit di sikuku tak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Aku kembali untukmu, Bara. Aku kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Teriaknya lagi, kini berdiri di antara aku dan Bara, seolah menjadi tembok pemisah. Aku menatap Bara dengan putus asa. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Inilah akhirnya. Sandiwara ini telah usai. Kebahagiaan singkatku akan segera direnggut. Aku siap mendengar kata-kata kemarahan, kekecewaan, dan pengusiran darinya. Tapi, yang terjadi selanjutnya, sama sekali di luar dugaanku. Bara tersenyum. Sebuah senyum tipis yang misterius. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang dan dalam, membelah ketegangan di ruangan itu. Aku tahu. Satu kata. Hanya satu kata. Tapi mampu membuat Elina terdiam membeku. Aku pun tertegun. Tahu? Bagaimana bisa? Aku tahu sejak hari pertama di pelaminan. Lanjut Bara. Suaranya tetap tenang, namun setiap katanya terasa menusuk. Saat kamu menjabat tanganku untuk pertama kali. Tangan Elina yang kuingat dari cerita ayah adalah tangan seorang wanita yang angkuh dan percaya diri. Tapi tangan yang kugenggam saat itu gemetar karena tulus dan takut. Aku juga tahu, dari aroma parfummu, Elina menyukai wangi mawar yang tajam. Tapi kamu, aromamu seperti vanila dan gula hangat. Aroma dari sebuah mimpi sederhana tentang toko kue. Tubuhku gemetar hebat. Ia tahu. Selama ini, ia tahu segalanya. Elina tertawa sumbang. Tidak percaya. Omong kosong. Kamu buta. Kamu tidak mungkin tahu. Tepat saat itu, pintu paviliun yang masih terbuka menampilkan sosok seorang pria berjas rapi yang masuk dengan langkah tergesa-gesa sambil memegang tablet. Ia sama sekali tidak mempedulikan kehadiran Elina ataupun aku yang masih terduduk di lantai. Pak Direktur, kata pria itu dengan nada formal. Rapat Dewan Komisaris akan segera dimulai. Semua bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Tuan Adam Hidayat sudah kami kumpulkan dan siap untuk diserahkan. Pak Direktur,
Adam Hidayat? Itu nama ayahku. Kepalaku terasa berputar. Apa maksud semua ini? Bara menghela napas panjang. Ia perlahan berdiri. Elina, katanya. Dan untuk pertama kalinya, ada nada dingin yang menusuk dalam suaranya. Kecelakaan yang membuatku seperti ini bukanlah kecelakaan biasa. Itu adalah sebuah rencana pembunuhan dari orang-orang yang ingin merebut perusahaanku. Termasuk calon mertuaku sendiri, ayahmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku tidak benar-benar buta total, lanjut Bara. Kini ia melangkah pelan. Gerakannya tidak lagi ragu-ragu. Penglihatanku pulih perlahan. Tapi aku membiarkan semua orang percaya bahwa aku cacat dan tak berdaya. Aku ingin melihat siapa saja ular yang bersembunyi di sekitarku. Dan perjodohan ini adalah ujian terakhirku. Aku ingin tahu, wanita seperti apa yang akan dikirimkan oleh seorang pengkhianat untuk mendampingiku. Ia berhenti tepat di depan Elina. Ternyata, takdir mengirimkan wanita terbaik justru saat wanita terpilih itu lari. Terima kasih sudah pergi, Elina. Karena keegoisanmu, aku menemukan berlian yang sesungguhnya. Kemudian, ia berbalik, berjalan melewatiku, dan mengulurkan tangannya padaku. Aku menatap tangan itu dengan nanar. Tangan yang sama dinginnya saat pertama kali kusentuh. Tapi kini, terasa begitu hangat dan kuat. Dan berlian itu, katanya, suaranya kembali melembut, menggema di seluruh ruangan sementara matanya yang berkabut menatap lurus ke arahku. Adalah Rania. Waktu seolah berhenti di paviliun itu. Suara hujan di luar menjadi musik latar dari sebuah drama yang mencapai puncaknya. Tanganku masih terulur di udara, ragu untuk menerima genggaman tangan Bara. Otakku berusaha keras mencerna setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Ayahku, seorang pengkhianat, pernikahanku, sebuah ujian, dan pria yang kucintai. Seorang sutradara di balik semua ini, Elina adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Getir, putus asa, dan penuh kegilaan. Ujian? Desisnya. Menatap Bara dengan nanar. Jadi semua ini, kekayaan ini, kau sengaja menggunakannya untuk mempermainkan kami? Kau mempermainkan ayahku. Aku tidak mempermainkan siapapun, jawab Bara. Nadanya dingin dan tegas. Aku hanya melindungi milikku. Ayahmu, Tuan Adam Hidayat, bekerja sama dengan pamanku sendiri untuk menyingkirkanku. Mereka mensabotase mobilku, menyebabkan kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku, lalu berusaha mengambil alih perusahaan saat aku dianggap cacat dan tak berdaya. Utang yang ia miliki padaku adalah uang perusahaan yang diam-diam ia gelapkan. Darah serasa surut dari wajahku. Ayah, pahlawanku, pria yang korbankan seluruh hidupku untuknya, ternyata adalah seorang penjahat? Kepalaku terasa pusing. Lantai di bawahku terasa bergoyang. Perjodohan ini adalah umpanku, lanjut Bara. Matanya tak lepas dari Elina. Aku ingin melihat sejauh apa keserakahan ayahmu. Ia rela menjual putri kesayangannya untuk menutupi kejahatannya. Dan kamu, Elina, kamu adalah cerminan sempurna dari dirinya. Kamu lari dari tanggung jawab, silau oleh penampilan, dan rela menukar martabat dengan kebahagiaan sesaat. Kamu gagal dalam ujian ini. Kata-kata Bara menghantam Elina seperti tamparan tak terlihat. Wajahnya yang pucat kini memerah karena marah dan malu. Ia kehilangan kata-kata. Kebenaran itu terlalu telak, terlalu brutal. Ia menatapku, yang masih terduduk di lantai, dengan tatapan penuh kebencian. Seolah semua ini adalah salahku. Semua karena kamu. Pekiknya, jarinya menunjuk lurus ke wajahku. Seandainya kamu tidak ada, semua ini tidak akan terjadi. Kamu, bayangan pembawa sial. Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, asisten Bara yang bernama Rian bergerak maju. Nona Elina, saya rasa sudah waktunya Anda pergi. Semua urusan mengenai keluarga Anda akan diselesaikan melalui jalur hukum.
Kekuatan Elina seolah terkuras habis. Bahunya merosot. Ia menatap bara untuk terakhir kalinya, lalu menatapku, dan akhirnya menatap kemewahan pavilion ini yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak menangis. Ia hanya terlihat kosong. Hancur. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar. Terseret langkahnya sendiri, menghilang ditelan derasnya hujan. Badai di dalam rumah kami telah pergi bersama badai di luar. Kini, hanya ada kami bertiga di ruangan itu. Aku, Bara, dan Rian. Rian membungkuk hormat. Saya akan menunggu di luar, Pak. Lalu ia pun pergi, menutup pintu dengan pelan, memberikan kami privasi. Keheningan yang tersisa kini terasa ribuan kali lebih berat. Tanganku yang tadi terulur, kini kuturunkan perlahan. Bara masih berdiri di sana, menungguku. Rania, panggilnya lembut. Aku memberanikan diri untuk menatapnya. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Marah? Sedih? Kecewa? Atau lega? Jadi, selama ini, kamu tahu? Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku tahu kamu bukan Elina, jawabnya. Tapi aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku hanya tahu, wanita yang merawatku, yang membacakan buku untukku, yang menangis diam-diam di taman, adalah wanita yang paling tulus yang pernah kutemui. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapanku. Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku refleks menariknya. Ada sebilah keraguan yang tiba-tiba muncul di hatiku. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanyaku lagi, air mataku mulai mengalir. Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan ini? Kenapa kamu biarkan aku merasa bersalah setiap saat? Karena aku juga takut, Rania. Akunya. Suaranya terdengar begitu rapuh. Aku takut jika kebenaran terungkap. Kamu akan pergi. Aku menikmati setiap detik bersamamu. Aku tidak peduli siapa namamu. Aku jatuh cinta pada jiwamu. Aku jatuh cinta padamu, Rania. Bukan pada Elina. Pengakuan itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi hatiku terasa terbelah. Setiap kebaikan yang ia tunjukkan, setiap kata lembut yang ia bisikan, setiap perhatian yang ia berikan, apakah semua itu juga bagian dari ujian? Apakah ketulusanku hanya sebuah variabel dalam rencananya yang rumit? Ia seolah bisa membaca pikiranku. Awalnya, mungkin ini adalah sebuah rencana. Tapi kamu mengubah segalanya. Kamu masuk ke dalam hidupku yang gelap, dan kamu menjadi cahayanya. Cintaku padamu, itu satu-satunya hal yang tidak pernah ada dalam skenarioku. Aku menatap matanya yang dulu kukira buta. Kini aku bisa melihat pantulan diriku di sana. Seorang wanita yang kebingungan, yang terluka, namun dicintai. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Kebohongan telah menjadi pondasi pernikahan kami. Bisakah sebuah istana cinta dibangun di atas reruntuhan kebenaran yang begitu menyakitkan? Aku tidak tahu berapa lama aku hanya duduk mematung di lantai yang dingin itu. Setelah pintu tertutup dan hanya menyisakan kami berdua, keheningan di antara aku dan Bara terasa lebih memekakan daripada teriakan Elina tadi. Semua kebenaran yang baru saja terungkap berputar-putar di kepalaku seperti badai. Ayahku, pernikahanku, cintaku, semuanya terasa seperti ilusi. Malam itu, ia tidak tidur di kamarnya. Saat aku akhirnya bangkit dengan kaki gemetar dan masuk ke dalam kamarku, aku bisa melihat siluetnya dari celah pintu. Ia menggelar selimut tipis di sofa ruang tengah. Ia memberiku ruang. Ia memberiku waktu. Sebuah gestur kecil, namun entah kenapa terasa begitu berarti. Ia tidak memaksaku, tidak menuntutku untuk mengerti. Ia hanya menunggu. Keesokan paginya, aku yang menemuinya. Mataku sembab, dan hatiku masih terasa remuk. Tapi aku butuh kepastian. Aku menemukannya sedang berdiri di dekat jendela kaca, menatap ke arah taman yang basah oleh sisa hujan semalam. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyaku pelan. Ia berbalik, seolah bisa merasakan kehadiranku. Wajahnya terlihat lelah. Itu terserah padamu, Rania. Terserah padaku.
Aku tertawa sinis. Sejak kapan aku punya pilihan? Hidupku selama ini selalu ditentukan oleh orang lain. Oleh ayah, oleh Elina, dan oleh dirimu. Ia berjalan mendekat. Aku tahu aku salah telah menyembunyikan ini darimu. Aku terjebak dalam permainanku sendiri. Tapi satu hal yang harus kamu percaya. Perasaanku padamu, itu nyata. Itu satu-satunya hal yang paling nyata dalam hidupku sekarang. Ia berhenti sejenak. Suaranya melembut. Apakah kamu akan meninggalkanku, Rania? Pertanyaan itu menusukku. Meninggalkannya? Kemana aku akan pergi? Kembali ke rumah yang pondasinya telah hancur oleh kebohongan? Aku menatap wajah pria di hadapanku ini. Pria yang telah menipuku. Namun juga pria yang telah mengajariku cara bermimpi lagi. Pria yang dunianya gelap. Tapi justru mampu melihat cahayaku yang paling redup sekalipun. Aku tidak tahu bagaimana cara memulai sebuah cinta di atas kebohongan. Jawabku jujur. Air mata kembali mengalir di pipiku. Ia tersenyum sedih. Kalau begitu, jawabnya sambil mengulurkan tangannya sekali lagi. Biarkan aku yang mengajarimu. Cara membangun sebuah istana yang baru di atas reruntuhan ini. Kali ini, aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkan jari-jarinya yang hangat menggenggam jemariku yang dingin. Beberapa hari kemudian, berita itu datang. Ayah ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan percobaan pembunuhan. Dunia keluargaku benar-benar jungkir balik. Ibu meneleponku sambil menangis histeris. Aku menemuinya di sebuah rumah kontrakan kecil yang berhasil ia sewa. Kami berpelukan dan menangis bersama. Maafkan ibu, nak. Isaknya di bahuku. Maafkan ibu karena ikut memaksamu masuk ke dalam neraka ini. Aku hanya menggeleng. Momen itu bukan tentang menyalahkan, tapi tentang saling menyembuhkan. Nasib Elina, aku dengar ia pergi keluar pulau, mencoba memulai hidup baru yang jauh dari rasa malu. 6 bulan berlalu begitu cepat. Proses hukum berjalan, dan Bara memastikan ibu mendapatkan kehidupan yang layak. Hubunganku dengannya mulai kutata kembali dari awal. Bukan lagi sebagai pengantin pengganti, tapi sebagai Rania dan Bara. Kami belajar untuk saling percaya lagi, kepingan demi kepingan. Suatu sore, Bara mengajakku pergi. Ia tidak memberitahu tujuannya. Mobil berhenti di salah satu jalan paling ikonik di Bandung. Jalan Braga. Ia menuntunku keluar dari mobil. Dan kami berhenti di depan sebuah bangunan tua yang fasadnya telah direnovasi menjadi begitu cantik dan modern, dengan jendela-jendela kaca yang besar. Di atas pintu kayunya yang elegan, terukir sebuah nama dari papan kayu jati. Dapur Rania. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatapnya. Tak percaya. Ia hanya tersenyum. Ia memberikan sebuah kunci ke tanganku. Dengan gemetar, aku membuka pintu itu. Seketika, aroma manis dari vanila, mentega, dan coklat menyambutku. Di dalamnya, sebuah toko kue yang sempurna, persis seperti yang selalu kuimpikan. Dengan etalase kaca yang berkilauan, dapur stainless steel yang profesional, dan beberapa meja kecil untuk pengunjung. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku berbalik menatapnya. Air mata kebahagiaan kini membasahi pipiku. Ini bukan penebusan dosa, bisiknya di sampingku. Ini adalah caraku berkata. Aku melihatmu, Rania. Aku selalu melihatmu, dan aku melihat mimpimu. 1 tahun setelah hari di mana semua topeng itu terbuka, kami berada di sebuah rumah sakit di Singapura. Bara menjalani operasi kornea mata terakhir yang bisa mengembalikan penglihatannya sepenuhnya. Aku menunggunya dengan cemas di luar ruang operasi. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan berkata operasinya berhasil. Aku masuk ke dalam kamarnya. Ia sedang duduk di ranjang, dengan perban yang masih menutupi kedua matanya. Dokter perlahan membuka perban itu, lilitan demi lilitan. Momen itu terasa begitu menegangkan. Akhirnya, perban terakhir terlepas. Ia mengerja perlahan, menyesuaikan matanya dengan cahaya. Matanya yang indah dan tajam itu, kini bisa melihat. Ia melihat ke sekeliling ruangan, lalu tatapannya berhenti, padaku.
Ia menatapku lama, seolah sedang mematri setiap detail wajahku dalam ingatannya. Ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Ia tersenyum, senyum paling tulus dan bahagia yang pernah kulihat. Ternyata, bisiknya, suaranya bergetar karena haru. Kamu jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Aku hanya bisa menangis sambil tertawa. Aku menghambur ke dalam pelukannya. Di sanalah aku akhirnya mengerti. Terkadang, Allah mengambil cahaya dari mata seseorang, hanya agar ia bisa melihat lebih jelas dengan hatinya. Dan aku adalah wanita paling beruntung yang telah ditemukan oleh hati itu. Selesai.